Pemirsa, politik uang menjadi fenomena pelanggaran yang selalu muncul dalam pelaksanaan pemilu. Nah, di sini apa yang bisa mantipin saja peraturan. Tindakan tegas bagi pelanggar harus ada. Tindakan tegas bagi pelanggar, siapapun dia harus tegas sesuai dengan pedoman dan aturan yang ada. Mulai tingkat KPU, Bawaslu segala macam, mungkin sampai ke pengadilan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ada. Maka kalau sekali saja mungkin dilakukan dengan tidak tegas, insya Allah tidak akan terulang gitu ya. Nah, ini ketegasan itu yang penting. Komitmen konsisten dalam undang-undang itu sangat menentukan untuk bagaimana jalannya penyelenggaraan pemilu, termasuk juga untuk mengantisipasi. Demokrasi merupakan fondasi kehidupan berbangsa di Indonesia. Melalui pemilihan umum, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menentukan pemimpin yang akan membawa arah pembangunan bangsa. Setiap suara memiliki nilai yang sama dan menjadi wujud nyata dari kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Namun, di balik pelaksanaan pemilu, masih terdapat tantangan yang dapat mengurangi makna demokrasi, yaitu praktik money politics atau politik uang, pemberian uang, barang, maupun janji tertentu kepada pemilih seringkali dilakukan untuk memengaruhi pilihan politik. Akibatnya, keputusan yang seharusnya didasarkan pada hati nurani dan pertimbangan rasional berubah menjadi transaksi demi keuntungan sesaat. Bentuk politik uang tidak selalu berupa uang tunai. Dalam beberapa kasus, pemberian sembako, voucher, atau bantuan lainnya juga dapat menjadi bagian dari upaya memengaruhi pilihan politik masyarakat. Sekilas, tindakan tersebut mungkin terlihat sebagai bentuk kepedulian. Namun, jika dilakukan dengan tujuan memperoleh dukungan politik, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Politik uang membuat masyarakat tidak lagi memilih berdasarkan visi, misi, rekam jejak, atau kemampuan calon. Sebaliknya, pilihan dapat berubah hanya karena adanya imbalan yang sifatnya sementara. Padahal, dampak dari pilihan tersebut akan dirasakan selama bertahun-tahun setelah pemilu selesai. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemilih untuk memahami bahwa hak pilih bukanlah sesuatu yang dapat diperjualbelikan. Satu suara memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada keuntungan sesaat yang ditawarkan melalui politik uang. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan agar setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan maupun pengaruh dari pihak manapun. Ketika politik uang terjadi, kebebasan memilih mulai terganggu. Keputusan yang seharusnya lahir dari hati nurani berubah menjadi pilihan yang dipengaruhi oleh imbalan materi. Akibatnya, tujuan utama pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lebih dari itu, politik uang juga mencederai nilai-nilai demokrasi. Pemimpin yang terpilih seharusnya memperoleh kepercayaan masyarakat karena kemampuan, integritas, dan program kerjanya, bukan karena besarnya uang yang dibagikan kepada pemilih. Inilah alasan mengapa politik uang tidak hanya menjadi pelanggaran dalam proses pemilu, tetapi juga merupakan ancaman terhadap pelaksanaan demokrasi yang diamanatkan oleh Konstitusi Indonesia. Lalu, mengapa praktik politik uang masih sering ditemukan dalam setiap penyelenggaraan pemilu? Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya biaya politik. Sebagian calon mengeluarkan dana yang besar untuk kegiatan kampanye, pemasangan alat peraga, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Dalam situasi seperti ini, ada yang memilih jalan pintas dengan membagikan uang atau barang demi memperoleh dukungan yang lebih cepat. Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi. Sebagian orang menerima pemberian tersebut karena kebutuhan hidup yang mendesak.
Meskipun demikian, keputusan yang diambil karena imbalan sesaat dapat berdampak pada kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Kurangnya pendidikan politik juga menjadi penyebab penting. Masih ada masyarakat yang belum memahami bahwa memilih pemimpin bukan hanya soal menerima bantuan, tetapi tentang menentukan siapa yang paling mampu menjalankan amanah untuk 5 tahun ke depan. Selain itu, praktik politik uang sering dilakukan secara tertutup sehingga sulit diawasi dan dibuktikan. Karena itulah, diperlukan kerjasama antara masyarakat, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum untuk mencegah praktik tersebut. Dampak politik uang tidak berhenti setelah proses pemungutan suara selesai. Justru, dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ketika seseorang terpilih melalui praktik politik uang, muncul risiko bahwa jabatan yang diperoleh akan digunakan untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama proses pemilu. Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya korupsi, penyalahgunaan wewenang, maupun kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Akibatnya, pembangunan yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat dapat terhambat, infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, maupun program kesejahteraan berpotensi tidak berjalan secara optimal karena anggaran tidak digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu, politik uang juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Ketika masyarakat menganggap bahwa kemenangan hanya ditentukan oleh uang, semangat untuk memilih secara jujur dan bertanggung jawab akan semakin berkurang. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kualitas demokrasi akan semakin melemah. Oleh karena itu, politik uang bukanlah masalah yang hanya merugikan satu orang atau satu kelompok, melainkan persoalan yang berdampak pada masa depan bangsa secara keseluruhan. Meskipun politik uang masih menjadi tantangan dalam setiap penyelenggaraan pemilu, bukan berarti praktik tersebut tidak dapat dicegah. Upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan seluruh masyarakat. Salah satu langkah yang paling penting adalah meningkatkan pendidikan politik. Masyarakat perlu memahami bahwa memilih pemimpin bukan sekadar menggunakan hak pilih, tetapi juga menentukan arah pembangunan bangsa. Karena itu, keputusan dalam memilih seharusnya didasarkan pada rekam jejak, integritas, visi, dan program kerja calon, bukan pada imbalan yang bersifat sementara. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu harus terus diperkuat. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran juga menjadi bagian penting dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Semakin banyak masyarakat yang berani menolak dan melaporkan praktik politik uang, semakin kecil peluang praktik tersebut untuk terus terjadi. Generasi muda juga memiliki peran yang sangat besar. Dengan memanfaatkan media sosial secara bijak, mengikuti pendidikan politik, dan menjadi pemilih yang kritis, generasi muda dapat menjadi pelopor dalam membangun budaya demokrasi yang bersih dan bermartabat. Pada akhirnya, menjaga demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau penyelenggara pemilu, tetapi tanggung jawab seluruh warga negara. Setiap suara yang diberikan dengan jujur merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa. Demokrasi yang kuat lahir dari masyarakat yang berani memilih berdasarkan hati nurani, bukan karena tekanan ataupun imbalan. Ketika rakyat memilih dengan jujur, pemimpin yang terpilih akan memiliki kepercayaan untuk bekerja demi kepentingan masyarakat. Mari bersama menolak politik uang, menjaga nilai-nilai konstitusi, dan mewujudkan pemilu yang jujur, adil, serta bermartabat. Karena masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa besar uang yang dibagikan, tetapi oleh seberapa bijaksana kita menggunakan hak